Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa kayak, aduh susah banget mau memutusin sesuatu yang penting? Kayak maju kena, mundur kena gitu? Nah pas banget nih, hari ini kita mau bahas sumber yang relevan banget soal ini. Kita gali aturan spesifik dari buku The Rules of Management, karya Richard Templer. Aturan ke-65, judulnya aja udah lumayan menantang ya. Bersikap tegas bahkan jika itu berarti terkadang salah. Sumber kita ya kutipan dari buku itu. Nah, misi kita sekarang apa? Kita coba pahami bareng-bareng kenapa sih tegas ambil keputusan itu penting banget buat manajer, meskipun ya itu tadi ada risiko keliru. Oke, kita bedah ya. Aturan ini kan sebenarnya langsung nunjuk ke dilema yang umum banget ya, antara takut salah langkah sama ya ampun malah jadi nggak ngapa-ngapain karena ragu terus. Templar nyebutnya duduk di pagar. Keren juga istilahnya. Metafora buat posisi yang nggak jelas gitu, nggak maju, nggak mundur. Yang ada malah buang waktu, buang energi, hasilnya nol. Pernah ngerasain nggak sih rasa nggak enak gitu, tahu harus mutusin tapi aduh ragu. Betul sekali. Nah, dan yang ditekankan banget sama Templar di sini tuh dampak dari nggak bertindaknya itu loh. Seringkali kerugian karena kita nggak tegas, peluang hilang, tim jadi bingung, momentumnya lepas, itu malah bisa jadi gimana ya? Lebih besar daripada rugi karena keputusan yang mungkin ya katakanlah nggak 100% pas. Tapi ini penting nih, perlu digarisbawahi juga, Templar tuh nggak nyaranin kita ambil keputusan ngawur atau asal cepat ya. Ah iya ya, itu poin penting. Jadi bukan soal nekat gitu ya. Sama sekali bukan. Justru aturan ini tuh berlakunya setelah Anda sebagai manajer yang baik, ya, udah ngerjain PR-nya, udah ngumpulin data, udah dianalisis, mungkin udah ngobrol sama tim, dengerin masukan, bahkan udah nimbang-nimbang pakai intuisi juga. Nah, aturan ke-65 ini tuh justru mainnya di momen krusial setelah itu. Pas kita udah punya dasar yang lumayan kuat, tapi masih aja ada godaan buat nunda. Kenapa? Ya karena takut hasilnya nggak sempurna. Disinilah ketegasan jadi kunci. Oke, oke. Jadi habis analisis wajar, langkah berikutnya itu keberanian, berani ambil resiko. Templar di sini kayaknya nekenin banget pentingnya ya, menerima kalau salah itu bagian dari proses gitu kan. Proses belajar, proses mimpin. Ada kutipan yang, wah kena banget nih di sumber kita. Lebih baik lompat dan bikin kesalahan daripada duduk diam aja karena terlalu takut buat mutusin. Wah ini soal milih jadi dinamis, proaktif gitu ya daripada pasif karena takut dicela. Ini kayaknya nantang banget pandangan umum yang seringnya fokus banget buat hindarin salah, iya gak sih? Sangat menantang. Dan disitulah justru kekuatannya menurut saya. Templar bahkan ngasih perspektif lebih jauh lagi. Dia bilang, kadang-kadang nih, dari keputusan yang awalnya kelihatan salah, malah bisa muncul sesuatu yang cerah dan ajaib. Bisa jadi inovasi baru, pelajaran penting banget, atau malah nemu arah baru yang lebih oke. Manajer yang berani mutusin, berani gerak, terus belajar dari hasilnya apapun itu, baik atau buruk, seringkali malah dianggap lebih efektif. Bahkan bisa jadi inspirasi. Mereka bisa kelihatan kayak manajer ajaib. Itu bukan karena selalu bener loh ya, tapi karena mereka bikin sesuatu kejadian. Ada progres, ada pembelajaran. Beda banget sama manajer yang main aman terus, nggak pernah mutusin hal penting. Kebayang sih gimana respons tim kedua tipe manajer itu ya. Satu bikin ada gerakan, satu lagi mungkin malah bikin frustrasi karena ya gitu-gitu aja. Tapi gimana soal reputasi? Apa kata Templar soal ini? Bikin kesalahan meskipun demi ketegasan, apa nggak malah merusak citra manajer? Nah, itu pertanyaan bagus banget dan pasti kepikiran ya. Templarku secara nggak langsung bilang gini, reputasi manajer jangka panjang itu lebih banyak dibangun dari kemampuannya bikin tim bergerak, capai hasil. Meskipun mungkin ya ada beberapa kesalahan di jalan, tapi kesalahan yang udah diperhitungkan risikonya. Itu lebih baik daripada punya rekor sempurna tanpa celah, tapi ya gitu, minim pencapaian. Malah, ketidaktegasan yang terus-terusan itu justru bisa lebih ngerusak reputasi loh. Karena nunjukin keraguan, nunjukin nggak bisa mimpin. Jadi, risiko reputasi dari nggak bertindak itu seringkali lebih besar. Meskipun mungkin nggak sejelas risiko dari satu keputusan yang salah. Intinya sih, ya terima aja kalau risiko itu bagian dari kemajuan. Kalau kita hindari risiko, ya kita hindari juga potensi buat tumbuh dan dapat hasil. Oke, jadi ini soal geser cara pandang ya. Dari fokus hindarin salah, jadi fokus ke kemajuan, ke belajar lewat tindakan. Nerima kalau keputusan yang salah pun bisa jadi batu loncatan. Tepat sekali.
Nah, jadi apa artinya ini buat Anda dalam peran Anda sekarang, entah sebagai manajer atau pengambil keputusan di bidang lain? Esensi aturan ke-65 ini tuh kayak pengingat kuat gitu ya. Di dunia yang serba cepat ini, momentum dan tindakan itu seringkali jauh lebih berharga daripada nunggu kepastian mutlak. Ya mungkin, ya nggak akan pernah datang juga. Ketegasan yang dasarnya dari analisis cukup, terus dibarengi berani bertindak, dan nerima kemungkinan salah, itu ibarat bensinnya lah buat terus maju, jaga tim tetap dinamis, dan akhirnya ya capai tujuan. Wah, ini bener-bener ngasih cara pandang baru soal ambil keputusan ya. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita bawa ini ke diri kita masing-masing. Coba Anda renungkan sebentar. Ada nggak sih satu keputusan yang sekarang lagi Anda tunda-tunda? Mungkin karena, ya itu tadi, dihantui rasa takut salah langkah kayak yang digambarin Templar. Nah, ingat pembahasan kita barusan? Coba deh pikirin, apa satu langkah paling kecil, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini atau mungkin minggu ini buat mulai bergerak soal keputusan itu. Tujuannya bukan buat langsung sempurna kok, tapi buat mulai nerapin keberanian bertindak itu tadi di tengah ketidakpastian. Oke, itu dulu eksplorasi kita soal aturan ke-65 kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.